Halo semuanya. Selamat datang di Batas Ekspresi. Saya Husain Maulana sebagai host, ditemani teman saya juga host. Sofia Hafsa Juga host. juga sebagai co-host di podcast kali ini. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu seberapa bebas kita dalam menyuarakan pendapat dan sejauh mana batasannya. Nah, sebelumnya di sini sudah ada teman-teman yang akan kita ajak diskusi mengenai segmen kali ini. Bersama saya Salsa Bila Syifa Nadifa. Saya Emraatul Aziza Agustin. Saya Dewata Rahmadani Putra Andianto. Nah, seperti yang kita tahu, salah satu kisah yang paling menggambarkan risiko dari pembatasan ekspresi di Indonesia adalah hilangnya seorang penyair dan aktivis bernama Wiji Tukul. Dia membuktikan bahwa kata-kata bisa menjadi senjata yang kuat hingga dianggap berbahaya oleh penguasa. Kita semua tahu ya kan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia. Dengan adanya media sosial dan platform digital, sekarang kita lebih leluasa berbicara, mengkritik, atau menyampaikan pendapat. Namun, pada tahun 1998 dan sebelum-sebelumnya mungkin tidak Bebas itu. sebebas itu. Nah, sebenarnya menurut kalian, apa sih batas kebebasan berekspresi dan risiko di baliknya? Kalau menurut aku nih, kebebasan berekspresi itu kan harusnya nggak ada batasnya. Ya. Tapi kalau di negara ini itu kayak ada batasnya gitu. Karena kan negara ini harusnya demokrasi kan, nggak ada batasnya. Tapi nyatanya kalau misal kita membicarakan bersuara tentang pemerintah itu kayak ada batasnya gitu, kayak kita bisa dibungkam atau diluruskan atau bahkan paling parah tuh bisa diculik dan dihilangkan. Berarti meskipun kita adalah negara demokrasi, pada intinya kenyataannya di dalam negara ini belum tercipta demokrasi yang sebenarnya belum sempurna seperti itu. Iya, apalagi pada saat zaman dahulu, pada saat zamannya Soeharto gitu. itu Sempat ada kasus sempat ada kasus hilangnya aktivis Wiji Tukul. Gimana? Mereka sangat kurus gitu ya. Jadi agak susah untuk menyampaikan pendapat meskipun dari dahulu sudahlah demokrasi gitu ya, Iya. Sen. Salah satu kasus yang paling tragis di Indonesia adalah hilangnya Wiji Tukul. Nah, menurut kalian nih, siapa sih sebenarnya Wiji Tukul? Wiji Tukul itu adalah seorang penyair, aktivis penyair yang sangat aktif dalam Dunia Menyuarakan pendapatnya tentang suatu keadaan yang ada di Indonesia. di negara demokrasi ini. Dia adalah suatu penyair yang sangat terkenal pada masanya, pada masa Orde Baru itu. Dia dinyatakan hilang pada tahun 1998. Diduga hilangnya karena dihilangkan oleh pemerintah. Karena pemerintah mungkin Anti-anti. terlalu Ketat. terlalu lurus. Anti kritik. ya Ya, anti anti-kritik, kritik banget. anti-kritik. Akhirnya Wiji Tukul itu dihilangkan. Kayak mungkin seperti itu. Karena dianggap mengancam Ya. kemakmuran Indonesia. Baiklah. Dari situ kita sudah mengerti lah ya background Wiji Wiji Tukul, mengapa Wiji Tukul itu hilang, dibungkam dibungkam. dan sebagainya macamnya. Dan seperti yang kita tahu juga ya, Wiji Tukul itu karya-karyanya itu sangat to the point gitu ke pemerintah. Kalau Iya. misalnya dia ingin melawan, dia berbilang nih kalau kita harus lawan kayak gitu ya kan? Iya, Ya, benar. kayak syairnya itu salah Ya, salah satu syair yang ada di puisi Wiji Tukul itu berbunyi apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan
mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, yaitu lawan. Nah, dari situ kita bisa lihat kan guys, Iya. kalau misalnya Tukul tuh benar-benar berani dalam Iya. menyuarakan pendapatnya, dan karena pada saat itu Orde Baru ya kan, dimana pemerintahannya itu terbilang kaku, jadi agak susah. Gak mau banget dikritik. Kritik, ya. Gimana menurut kamu mengenai hal itu? Oke, baiklah ke pertanyaan nomor 3. Wiji Tukul itu seperti yang kita tahu, Wiji Tukul hilang dan disiksa karena ekspresinya yang dianggap berani dan tidak etis pada saat itu. Maka apa pendapat kalian mengenai orang-orang yang masih berani bicara dan melawan kekuasaan yang ada hingga saat ini? Keren sih, soalnya dia itu beranilah menyuarakan pendapatnya. Mempertaruhkan nyawanya. Ya, dia nggak mau itu Dia tuh apa sih? Ditekan. ya Diatur. ditekan. Dan hidup di Dalam environment, tekanan. iya, Suatu lingkungan yang lingkungan. tidak sesuai dengan etisnya. Nah, oke. Baiklah. Selanjutnya adalah batasan seperti apa yang seharusnya diterapkan? Apakah kebebasan berbicara harus diberikan tanpa batas atau justru perlu dikontrol? Menurut aku nih ya, Hmm. kalau kebebasan berbicara tuh boleh aja kalau sebebas itu, tapi harus tetap dikontrol juga. Misal kayak ada, kalau udah ke ujaran kebencian, ke hoax, gitu-gitu tuh harus dikontrol biar nggak Terjadi masalah. iya terjadi masalah Ya, ke perpecahan. orang lain, perpecahan gitu-gitu. Karena itu juga kan ada resikonya gitu kan, kayak ada resiko disensor dan segala macam. Soalnya udah pernah ada kasus juga. Iya. Banyak. Banyak banget Jadi yang menyuarakan. Nggak cuma satu. ini sebenarnya kebebasan Haters gitu. Itu banyak banget ya. itu sebenarnya kebebasan berbicara itu boleh. Iya. Cuman kita harus tahu dulu apakah itu benar dan juga apakah itu benar-benar keinginan rakyat dan sebagainya, supaya tidak ada perpecahan di dalam negara itu sendiri, karena perpecahan dalam negara itu sebenarnya hal yang paling Berbahaya. beresiko dan berbahaya Iya. untuk suatu negara. Karena perpecahan itu bisa membuat negara itu hancur. Hancur di dalam. Hancur karena terjadi. Hancur karena rakyatnya sendiri. Apa pendapat mengenai kasus hilangnya Wiji Tukul akibat dari ekspresinya yang terlalu berani? Kalau menurut Zul sendiri bagaimana? Menurut saya ya kayak gimana ya? Orang berani kok malah dibungkam gitu loh. Maksudnya Orang kayak kita cuman mengkritik. iya memberikan saran, memberikan saran, ya. ya. Memberikan saran kok malah Dibungkam, Nggak disuruh didengar, diam. kita menerima saran itu. Seharusnya. Padahal kan ada UUD yang menjelaskan untuk kebebasan pendapat. Ya, apalagi Nah. Pak Wiji Tukul adalah seorang seniman Iya. yang jelas-jelas di undang-undang itu Lindung. dilindungi oleh pemerintah gitu. Kalau seniman itu boleh Mengutarakan mengutarakan segala karyanya. Ada di buku PP KN kelas bilang bagi yang membaca loh ya. Iya, itulah pentingnya Baca. Mereka Tingkatkan literasi. literasi. Ya. Jangan minim literasi ya. jangan baca resumnya doang ya. Nah, Saya baca buku saya. Peretak Husen. Nah, Oke, menurut Mas Dewa. Dewata RPNA ya Herannya kok gak sampai ketemu kok. Gak ketemu. iya Tentang kasus kehilangan. Penghilangan. penghilangan. Penculikan. Penculikan. Seorang Iya. seniman. Gak ditemukan sampai sekarang. kalau menurutku itu karena emang yang nganu itu kan orang atas Ya. gitu ya, orang atas. Jadi Sangat. mau nyari itu agak susah lah gitu, karena pasti mereka udah kayak susu gitu.
berada jalannya Sih gitu sendiri. tuh ada gak sih yang mirip gitu loh sama Wiji Tukul kasusnya? Itu Ya, mungkin si kan. laut bercerita. Siapa tuh? Fiksi. Promosi ya? Promosi. Jangan lupa ditonton. banyak ya. banyak aktivis yang membuat karyanya terus kayak Wiji Tukul. sing karyanya kayak Wiji Tukul ini. Iya, Tukul. Nah, sing Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak, cuma nggak 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 wow. separah kayak dulu gitu. Tahun 98 itu kan yang apa namanya paling parah. puncak-puncaknya demo itu, di mana-mana tuh demo tahun 98 mengenai RUU TNI kan. Oh Itu- iya. Iya. Pokoknya mengenai gitulah. Itu banyak yang diculik sebenarnya, nggak cuma Wiji Tukul Wiji Tukul. doang. Tapi yang paling menggemparkan beritanya Wiji Tukul. Ya, Bapak karena Wiji itu dia emang apa namanya naik kembali karena sudah ada sosial media kan, jadi Iya. dia mulai viral, Beredar, viral lagi. Tenar kembali. Iya, seperti itu. sampai diulik di akun media-media. Ada itu ya tau, ada keluarganya Bapak Wiji Tukul Ya, yang istrinya yang cari bikin video TikTok cerita tentang iya cerita tentang dia suaminya. cerita tentang Pak Wiji Tukul ini, dia sampai sekarang belum kembali bagaimana. Gak tahu juga kabarnya gimana sekarang. Oh Wiji Tukul kan berarti ada anaknya. Ada. Ada. Kayaknya. Harusnya ada ya, soalnya tahun 98 udah tua gak sih yang aslinya? Umurnya loh. Sudah berumur Harus- lah. Iya harusnya itu sih, harusnya punya anak harusnya. Meskipun bukan anaknya kan kerabatnya. Iya, kerabatnya pasti bisa. Mungkin pasti mereka tahu kalau Pak Wiji Tukul ini apa namanya panas gitu sama pemerintah. Jadi ngebis. Kita harus seperti Bapak Wiji Tukul yang berani mengutarakan Ya, pendapat. tidak takut dengan Ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman. karena kita adalah negara yang demokrasi. Krasi. Kita membela ya, kita membela yang Yang benar. Ya betul betul. Jadi kita seharusnya seharusnya kita diberi ruang untuk mengemukakan pendapat kita. kayak yang dibilang di DPR itu loh, Apa? yang jangan demo, kenapa harus Oh. demo gitu. Tapi kita nggak dikasih tempat Ruang, ya, untuk membicarakan, Menyuarakan suara menyuarakan. Kayak kita bilangin jangan, kenapa sih harus demo, kenapa kita nggak ngobrol, kita nggak bertukar pikiran gitu, kenapa harus dilakukan dengan cara demo. Demo aja kan dengar. Iya makanya iya demo aja nggak mau dengar gitu. Mau Kita bilangnya ya total itu. Kita kan mau bilang kayak gini, biar baik-baik ini ya. Kita bakal Apakah itu dengar. menjamin? ya, makanya Bisa aja keluar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Mau ngomong mimir. Bahaya. Kak aja kat. itu masalah internalnya mereka. Iya bahkan di internalnya mereka pun tidak mau saling dengar gitu kan. Iya. Jadi gimana mau mendengarkan Rakyat. yang rakyat, Nah, rakyat yang sedangkan kecil sama- ini jika wakil rakyat pun itu kan gak mau didengar. Nah, Diabaikan. sama Kayak pernah tahu. Harus dibuka ya. sesamanya aja nggak mau dengar gimana sama Buka, buka. rakyatnya. Iya, Dimasukin kemana-mana ya, nggak boleh kayak gitu. Aduh ngeri ya. iya. Sudah. Jadi bagaimana salsanya Siva Nadifa Apa nih? mengenai itu tadi kasus hilangnya Bapak Wiji Tukul? Ya sangat disayangkan, tapi karena puisi-puisinya yang masih ada ya sampai sekarang kayak Masih ada. dikenal lah, itu bisa membuat kita mendorong kayak oh kita harus melawan nih kalau ada yang salah, kalau pemerintah salah kita harus melawan, nggak harus diem aja. Harus tahu benar dan salah ya guys. Ya, makanya tambahan. Kok misalnya kita ada di kejadian yang kayak mirip-mirip lah sama Pak Wiji Tukul nih, kita nggak sesuai, kita pro kontra sama pemerintah. Apakah kalian juga akan seperti Pak Wiji Tukul atau akankah kalian jadi orang yang netral?
klub kayak gak seberani itu. Iya ya. Kayak apakah kalian masih memilih untuk diam Mengikuti melihat alur atau gitu. memilih untuk vokal kepada masalah yang terjadi itu? Gimana ya? Ya, kalau pendapat sih memang pengennya vokal. Iya, Tapi kita kayak- itu kayak Nah, masih gitu lah. Nggak seberani itu ya. Nggak asli. seberani gitu. Salut sama Pak Wiji Tukul karena sangat berani ya. Dan Nyalinya itu loh, ya. gacor. Dan seluruh aktivis yang ada sampai sekarang, karena baru-baru ini juga ada demo ya kan. Itu keren sih. Orang-orang yang demo juga keren banget, bisa dengan berani turun berdemo terus menyuarakan suara mereka, bahkan sampai kayak melawan TNI dan aparat-aparat yang menjaga demo itu kayak gak bisa seberani itu kayak. Iya, benar. Ya, tapi sebenarnya vokal itu kan tidak hanya harus kamu turun Iya, ke jalan iya. gitu kan. Bisa dengan Bisa kayak jadi dengan puisi, dengan syair. sebenarnya kalau dirokok tadi itu Iya. kan Ya itu kan puisi, penyair. punya dia bisa dengan, kalau zaman sekarang modernisasi bisa dengan lagu-lagu yang Ah. baru itu loh. Yang kayak Lagu polisi ya. Iya, Polisi, iya kan? Su- Iya. Nah, dibantu polisi. Iya. Itu kan juga sebenarnya diluruskan kan oleh Ah. para pemerintah mengenai lagu itu. Padahal sebenarnya lagi-lagi itu seniman. Iya. Iya, seniman. Lagi-lagi itu seniman. Yang harusnya dilindungi ya. Yang harusnya Yang- dibebaskan. itu ya apa kayak ya malah menyudahi itunya gara-gara harus klarifikasi. Iya. Terus sebenarnya mereka jadinya bikin lagu baru kan? Yang mana? Iya, jadi kan awalnya kan kayak bilang nggak dibantu polisi. Akhirnya Jadi dibantu karena polisi. dibantu polisi. Kayak misalnya satu dibantu polisi. Itu semua lagunya tuh diganti dibantu polisi. Karena abis diluruskan itu tadi. Biar tidak jadi kita udah lurus loh. Bener-bener nih. Gitu. Cuma lagunya toh. Iya. Iya, yang dibantu polisi cuma lagunya doang. Kita intinya berharap kepada para pemerintah, Nah, para Para petinggi para petinggi di atas sana untuk bisa lebih, mendengarkan rakyatnya. Rakyat suara sih. rakyatnya. Suara rakyat karena kita adalah rakyat. yang Kita harus adalah didengar. negara demokrasi. Ya, Karena negara bisa berbentuk karena rakyat. Rakyat. Pemerintah juga dari rakyat. Yes, ya benar. rakyat pun, kebalik, pemerintah pun dulunya rakyat. Nah, Kenapa ketika kamu jadi pemerintah kamu jadi tidak Tidak mau memperhatikan memikirkan rakyat. mendengar. tidak mau memikirkan rakyat. Iya, padahal Gitu. juga dulu sama saja ya seperti kita. Kacang lupa kulit ya. Kita bayar. Oh, gitu. Spontan. Oke. Jadi, sudah? Apakah Sudah. ada lagi? Sudah. Cukup. Baiklah, itu tadi diskusi kita tentang ekspresi yang dibatasi dan kisah hilangnya Wiji Tukul. Gimana menurut kalian? Apakah kebebasan berbicara di Indonesia sudah cukup terlindungi atau justru masih banyak yang harus diperjuangkan? Yuk diskusi bareng di kolom komentar atau DM di akun sosial media kita. Kayak tadi apa? Ketik 1 kalau setuju, ketik 2 kalau tidak setuju, ketik 3 kalau tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Ketik 4 kalau bodoh amat. Oke. Banyak ya. Banyak. Ya. Karena kita bebas berekspresi. Iya. Yes. Baiklah, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.